Ya, sedikit penyampaian ya kepada para peserta bahwa insya Allah kemungkinan ini hanya sekitar 40 menit saja. Karena qadarallah masya'afa'al, ternyata sudah berakhir masa ini. Dan belum sempat diperbaharui Zoom-nya. Tadi diurus sama Yusril, ternyata belum bisa insya Allah. Mungkin sebentar di ini lagi untuk perpanjangannya. Jadi mungkin sekitar 40 menit saja. Nah, barakallahu fikum. Dimulai ya? Sudah ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati Shahihah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang masalah jihad, loyalitas, dan memutuskan perkara. Taib. Kata beliau, hafidhah rahimahullahu ta'ala, al-jihadu wal wala'u wal hukum. Jihad, loyalitas, dan memutuskan perkara. Memutuskan perkara. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma hukmul jihadi fi sabilillah. Apa hukum jihad di jalan Allah? Apa hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, al-jawab, al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad itu hukumnya wajib, baik dengan harta, jiwa, dan lisan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, infiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, infiru hifafan, infiru khifafan, dan berangkatlah kalian, baik dalam keadaan ringan, wasiqalan, maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah At-Taubah ayat 41. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin
Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Wa alsinatikum. Dan juga dengan lisan-lisan kalian. Jihad jihad secara bahasa itu bermakna bersungguh-sungguh. Secara bahasa jihad itu bermakna bersungguh-sungguh. Jadi kalau seorang bersungguh-sungguh mengerahkan tenaganya, itu artinya dia berjihad, Jadi bersungguh-sungguh menghadapi, mencurahkan segala daya dan upaya. Nah, inilah jihad. Itulah jihad. Nah, adapun secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Mencurahkan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Nah, kemudian jihad itu memiliki beberapa jenis. Atau jihad itu ada beberapa jenis. Ada 4 jenis disebutkan oleh para ulama. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada beberapa jenis jihad. Pertama adalah jihadun nafs. Jihad melawan diri. Jihad melawan diri. Yang kedua jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keempat, jihad untuk melawan orang-orang zalim dan pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini 4 jenis jihad. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan diri. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keempat jihad melawan orang-orang zalim dan pelaku bid'ah serta pelaku kemungkaran. Jihadun nafs ini ada 4 tingkatan. Jihadun nafs ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu syariat. Memperbaiki diri dan mempelajari ilmu syariat. Itu jihadun nafs yang pertama. Yaitu senantiasa bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syariat. Tingkatan yang kedua, dan ini banyak dalil-dalilnya tingkatan yang pertama seperti talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di antaranya hadis Nabi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah jihad dalam mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi ketika seorang belajar, maka dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Dia berusaha untuk mengamalkan
ilmunya. Kemudian tingkatan yang ketiga dari jihad ya, melawan diri sendiri adalah jihad mendakwakan ilmu. Mendakwakan ilmu. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah jihad, yaitu bersabar terhadap gangguan dan cobaan di dalam menjalani ya 3 tingkatan sebelumnya. Ya, yaitu bersabar di dalam menuntut ilmu, ya, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar di dalam mendakwakan ilmu tersebut. Ya, mendakwakan ilmu tersebut. Nah, dan ini jihad yang sangat besar, apalagi di masa sekarang. Ya, menghadiri majelis ilmu, mempelajari agama Allah, ini merupakan jihad yang sangat besar. Ya, apalagi di masa sekarang ya tidak ada jihad dengan tangan. Ya, tidak ada jihad melawan orang-orang kafir. Karena nanti akan disebutkan jihad melawan orang kafir itu ada syarat-syaratnya. Baik, maka jihad yang paling utama ya, di saat ini adalah jihadun nafs. Ya, jihad melawan diri, yaitu dengan belajar, mengamalkan ilmu, kemudian mendakwakan ilmu dan bersabar ya, di dalam hal tersebut. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Ya, jihad melawan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Ya. Dan syaitan itu memiliki 2 senjata. Memiliki 2 senjata. Ya. Untuk merusak ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, yaitu senjata syubhat. Ya, yang bisa membahayakan keimanan seorang. Senjata syubhat yang bisa membahayakan keimanan seseorang. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ya, sampai syaitan berkata, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini syubhat. Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Ya, kalau seorang mencapai hal yang seperti itu, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dan dia berhenti. Ya, maka ya syaitan itu akan senantiasa menanamkan keraguan ya, di dalam keyakinan seseorang. Ya, terkadang di dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah dan selainnya. Ini senjata pertama. Ya, dari syaitan. Senjata ya syubhat. Yang kedua, ya, senjata melalui syahwat. Sehingga seorang akan mengikuti hawa nafsunya dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Maryam ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah pengganti yang jelek sesudah mereka, yaitu generasi yang melalaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Ya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, maka ini 2 senjata syaitan, senjata syubhat dan syahwat.
Maka dua senjata syaitan ini juga dihadapi dengan dua senjata. Ya, dua senjata yang terkumpul dalam surah As-Sajdah ayat 24. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan pemimpin-pemimpin di antara mereka, ya, yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin atas ayat-ayat kami. Maka ini dua senjata yang kita gunakan untuk melawan syaitan. Apa itu? Yang pertama kesabaran. Kesabaran ini ya untuk menghadapi ya syahwat. Ya. Yang kedua adalah keyakinan. Ini untuk menghancurkan ya berbagai fitnah syubhat yang disusupkan oleh syaitan. Ya, yang disusupkan oleh syaitan. Nah, ini jihad yang kedua, yaitu jihad melawan ya, orang-orang jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah jihadul kuffar wal munafikin. Berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, bagaimana caranya? Ya. Ini bisa ditempuh dengan 4 hal. 4 cara. Ya, pertama ya, memerangi mereka dengan ya, menanamkan kebencian ya dalam hati mereka. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita senantiasa ya mengamalkan syariat kita. Ya, kita senantiasa mengamalkan syariat kita, meninggikan syariat kita, ya, menjalankan ibadah-ibadah kita, maka itu yang akan membuat mereka ya tersakiti. Ya, ketika kita senantiasa memperlihatkan kemuliaan Islam. Ya, memperlihatkan kemuliaan Islam. Karena itu, ya, ketika kita ya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka itu yang membuat mereka ya tersakiti dan itu yang membuat mereka khawatir. Ya, tidak mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka, menjauhi kebiasaan mereka. Yang kedua adalah menjelaskan atau memerangi mereka dengan lisan. Ya, yaitu dengan menjelaskan kesesatan mereka ya dan menjauhkan mereka dan dari kaum muslimin. Ya. Ya, kita jauhkan kaum muslimin dari mereka. Kita terangkan kebenaran, ya, kita terangkan agama Islam dengan baik. Ya, sehingga kaum muslimin ya berpegang di atas agamanya. Ya, dan jauh dari mereka. Nah, kemudian ya yang ketiga ya memerangi mereka dengan harta. Ya, memerangi mereka dengan harta. Ya, yaitu membelanjakan harta kita ya untuk mematahkan ya segala makar ya untuk ya mematahkan segala makar dan permusuhan mereka. Nah, kemudian yang keempat ya adalah memerangi mereka dengan arti yang sebenarnya. Ya, yaitu betul-betul berperang dengan tangan. Hanya saja ya berperang dengan tangan ini untuk melawan orang-orang kafir itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, yaitu harus ya dibawa pimpinan ya kepala negara ya. Yang kedua ya harus kaum muslimin memiliki kekuatan ya. Dan yang ketiga
yaitu ya harus memiliki wilayah, harus punya wilayah. Karena itu Nabi SAW di fase Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Kenapa? Karena belum punya kekuatan, belum punya wilayah, dan belum punya pimpinan. Iya. Maka diperintah untuk menahan tangan-tangan mereka, para sahabat. Ya, karena itu jihad dengan tangan melawan orang-orang kafir itu harus selalu berada di bawah atau di belakang penguasa. Ya, di belakang penguasa. Nah, ini 4 bentuk jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, memerangi mereka dengan menanamkan kebencian dalam hati mereka, ya, yaitu dengan memperlihatkan kemuliaan Islam, ya, meninggikan syariat Islam, ya, kemudian memerangi mereka dengan lisan, ya, menerangkan kesesatan mereka, ya, memerangi mereka dengan harta, yaitu membelanjakan harta kita, ya, dengan untuk mematahkan makar dan kejahatan mereka, ya. Karena itu tidak boleh kita mengeluarkan harta kita dalam rangka hal-hal yang sejalan dengan syariat mereka. Ya, misalnya sekarang ini di akhir tahun, banyak atau ada di antara kaum muslimin yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang mendukung syiar mereka, untuk perayaan tahun baru, untuk beli trompet, untuk beli petasan misalnya. Semua ini adalah hal yang tidak dibolehkan, dan itu termasuk pemborosan. Itu termasuk pemborosan. Nah, kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang zalim. Ya, pelaku bid'ah dan pelaku kemungkaran. Ya. Pelaku kemungkaran. Ya, bagaimana caranya? Ini ada 3 tingkatan. Melawan orang-orang zalim, ya, pelaku bid'ah dan pelaku kemungkaran. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama, berjihad dengan tangan. Ini bagi yang memiliki kemampuan. Ya. Seperti penguasa, ya, atau yang merupakan perpanjangan tangan penguasa, ya, wakil dari penguasa, ya, atau kita misalnya yang punya kekuasaan, ya, mungkin di daerah kita atau di lingkup keluarga kita, ya, bisa mencegah dengan tangan. Tapi itu bagi yang memiliki kekuasaan dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Ini yang pertama, jihad dengan tangan. Bagi yang memiliki kemampuan dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang kedua, berjihad dengan lisan. Itu memberi nasihat. Ya, memberi nasihat, menyampaikan. Dan yang ketiga adalah berjihad dengan hati, yaitu dengan mengingkari kemungkaran, mengingkari bid'ah, mengingkari kezaliman, ya, dan seterusnya. Tidak duduk-duduk bersama dengan orang yang melakukan kemungkaran. Ya, tidak duduk-duduk bersama dengan orang yang melakukan kezaliman. Ya, dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Nah, ini beberapa tingkatan jihad. Ya, dan sekali lagi sekarang ini
Ya, karena apa namanya? Jihad yang paling utama. Kalau ada yang bertanya, apa jihad yang paling utama? Maka jawabannya jihad yang paling utama adalah yang mencocoki waktunya. Yang sesuai dengan waktunya. Ya, kalau seperti sekarang jihad yang paling utama adalah jihad yang pertama tadi, yaitu jihadun nafs. Ya, jihad menuntut ilmu, mempelajari syariat, ya, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu dan bersabar di atas hal tersebut. Ya, jadi jihad yang paling utama adalah jihad yang mencocoki ya waktunya. Kalau ada seruan dari penguasa untuk berjihad, maka di situ jihad dengan tangan dan harta itu yang lebih utama. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, ma huwal wala? Ya, apa itu al-wala? Apa itu al-wala? Ya. Al-wala itu artinya loyalitas. Ya, loyalitas. Lawannya adalah al-bara. Ya. Dan salah satu ya, akidah ya, yang harus dipelajari, harus dikaji adalah ini. Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ya. Yaitu ya, kecintaan atau loyalitas dan kebencian. Nah, terkait dengan hal ini, ya, sebelum kita masuk pada jawaban, terkait dengan al-wala wal bara, itu manusia terbagi tiga. Ya, manusia terbagi tiga. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad di bagian akhir, pembahasan akhir. Beliau membahas di situ khusus al-wala wal bara. Dan kitab ini ya, ada yang dicetak tersendiri. Ya, khusus al-wala wal bara saja. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya an-nasu fil wala'i wal bara'i ala thalathati aqsam. Manusia terkait dengan al-wala wal bara itu terbagi tiga. Ya, terbagi tiga. Yang pertama yaitu manusia yang harus kita berikan kecintaan ya yang murni. Ya, manusia yang harus kita berikan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap mereka. Ya. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni dari kalangan para nabi, ya, para rasul, para siddiq, para syuhada, ya. Dan orang-orang saleh, ya, seperti para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, ya. Demikian juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ummahatul mukminin, ya, istri Nabi SAW, ya. Demikian juga ya ahlul bait beliau dari kalangan yang beriman, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, ahlul badar, ya. Orang-orang yang menghadiri perang Badar, ya. Demikian juga ya sahabat-sahabat yang menghadiri bai'ah Ridwan, ya, bai'ah Aqabah, ya. Dan para sahabat yang lain. Demikian juga para tabi'in. Ya, para tabi'in. Ya, imam-imam dari kaum muslimin. Ya, maka ini harus kita cintai mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian kepada mereka. Bagaimana bentuk kecintaan kita? Bagaimana bentuk kecintaan kita kepada mereka? Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, mereka senantiasa berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini doa seorang mukmin, doa seorang muslim terhadap saudaranya. Ya, dia senantiasa mendoakan mereka, mendoakan diri mereka, mendoakan saudara-saudara mereka. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada ghil, ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya, Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau Maha ya, penyantun, ya, lagi Maha ya, penyayang. Nah, maka ini ya di antara bentuk ya apa namanya? Loyalitas kita kepada mereka, senantiasa mendoakan mereka. Kemudian ya golongan yang kedua adalah ya orang yang dibenci dengan kebencian yang murni. Tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada mereka. Mayyubghadu wa yu'ada bughdan wa mu'adatan khalisin. La mahabbata wa la muwalata ma'ahuma. Ya, khalisaini la mahabbata wa la muwalata ma'ahuma. Orang yang dibenci, orang yang dimusuhi dengan kebencian, permusuhan yang murni, tidak ada sedikit pun ya kecintaan dan loyalitas kepadanya. Siapa itu? Wahumul kuffar. Ya, al-khullas. Ya. Orang-orang ya, mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Minal kuffari wal musyrikin wal munafikin, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, wal murtaddin, orang-orang yang murtad, wal mulhidin, ya. Demikian juga orang-orang yang mulhid, orang-orang yang melakukan penyimpangan, ya, ala ikhtilafi ajnasihim, ya, sesuai dengan ya apa namanya jenis-jenis mereka yang berbeda-beda. Nah, maka tidak boleh ada sedikit pun kecintaan kepada mereka. Dan ini sekali lagi terkait dengan hati. Tidak boleh ada kecintaan di dalam hati. Walaupun boleh bermuamalah. Ya, boleh bermuamalah, tapi kecintaan tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Dan itu beda antara kecintaan dengan muamalah. Kalau bermuamalah, berdagang ya dengan mereka ya atau muamalah yang lain, nah itu tidak ada masalah, boleh. Tapi terkait dengan kecintaan, demikian juga terkait dengan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku ya agamaku. Nah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasul walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Engkau tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat, ya, keluarga-keluarga mereka. Jadi harus ya memberikan apa? Bara yang murni. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah orang yang dibenci di satu sisi, orang yang dicintai di satu sisi, namun dibenci juga di satu sisi. Ya, siapa itu? Yaitu orang yang ya yaitu pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka dia dicintai karena keimanannya, namun dibenci karena maksiatnya. Ya, dicintai karena keimanannya dan dibenci karena maksiatnya. Nah, ini jenis yang ketiga.
Ya, jenis yang ketiga. Nah, maka ya ini 3 jenis ya atau 3 pembagian manusia terkait dengan al-wala wal bara. Pertama ada yang dicintai secara ya total ya, secara murni tidak boleh kita ada kebencian terhadapnya. Yang kedua, orang yang dibenci ya secara mutlak, secara total, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Dan yang ketiga, orang yang dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi yang lain. Nah, kata beliau, ya kembali kepada pertanyaan. Ma huwal wala? Apa itu al-wala? Ya, jawabannya, al-wala'u huwal hubbu wan nusrah. Ya, al-wala itu adalah kecintaan dan pertolongan. Ya. Dan ini salah satu bentuk kecintaan kepada orang-orang beriman, yaitu mencintai mereka dan menolong mereka. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Ya. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu saling ya tolong menolong, ya, saling melindungi, ya, penolong antara satu dengan yang lainnya. Ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kalau kita lihat ya saudara-saudara kita mengalami ya apa namanya? Mengalami musibah, mendapatkan bencana, maka kita juga merasakan. Ya, karena itu langsung tergerak hati kita untuk membantu mereka. Ya, entah itu membantunya dengan doa, mendoakan mereka, ya, membantunya dengan harta, ya, atau membantunya dengan tenaga dan selainnya. Nah, dan di sini juga perlu ya, tekankan juga bahwasanya persaudaraan di dalam Islam itu hanya 2. Ya, persaudaraan di dalam Islam itu hanya 2. Pertama, persaudaraan karena iman, dan yang kedua persaudaraan karena nasab. Ya, persaudaraan karena iman, dan yang kedua persaudaraan karena nasab. Iya. Karena itu tidak boleh kita mengatakan saudara-saudara kita ya dari kalangan orang yang tidak beriman. Ya, kecuali kalau memang dia saudara senasab. Maka dia katakan saudaranya karena dia senasab. Ya, adapun persaudaraan maka hanya 2, persaudaraan karena iman dan persaudaraan karena nasab. Ya, persaudaraan karena nasab. Nah, maka ya tidak boleh kita mengucapkan selamat ya kepada mereka ya dari orang-orang yang tidak beriman. Ya, misalnya merayakan ya hari-hari keagamaan mereka, maka tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada mereka ya dan mengatakan ya saudara-saudara kita, karena mereka bukan saudara kita. Ya, karena persaudaraan di dalam Islam hanya persaudaraan dengan iman atau persaudaraan karena nasab. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu kita lihat di pertanyaan yang ketiga, hal tajuzu mualatul kuffari wa nusratuhum? Bolehkah kita ya berloyalitas kepada orang-orang kafir dan menolong mereka? Jawabannya, la tajuzu mualatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang kafir dan tidak boleh membantu atau menolong mereka. Ya, ini sekali lagi ya harus diperhatikan di sini terkait dengan loyalitas. Loyalitas itu, kecintaan itu terkait dengan hati. Ya, terkait dengan hati. Nah, itu tidak boleh kagum terhadap mereka. Ya, tidak boleh cinta kepada mereka. Tapi ya,
tidak boleh juga menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi mereka. Nah, tidak boleh menzalimi mereka. Ya, kalau bertetangga, berbuat baik kepada tetangganya. Ya, berbuat baik kepada tetangganya. Kalau dia muslim, maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak seorang muslim. Kalau dia muslim dan kerabat, maka dia memiliki tiga hak. Yaitu hak seorang muslim, hak tetangga, dan hak kerabat. Kalau dia bukan muslim, ya, bukan kerabat, maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ya, maka tetap kita ya menjaga hak tersebut, tidak boleh mengganggunya, tidak boleh menzaliminya. Ya, ketika dia membutuhkan sesuatu yang terkait dengan dunia, maka tidak ada masalah, boleh. Ya, kalau dia penjual, boleh kita membeli ya jualannya. Ya, boleh kita membeli jualannya selama yang dijual itu adalah hal yang halal. Ya, dan itulah keindahan Islam. Itulah keindahan Islam, memisahkan terkait dengan agama dan dunia. Nah, terkait dengan agama dan dunia. Ya, jadi bermuamalah boleh bermuamalah. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, maka ini harus kita ya perhatikan. Adapun terkait dengan kecintaan, maka tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Nah, jadi kata beliau, la tajuzu mualatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh ada kecintaan kepada orang-orang kafir dan tidak boleh menolong mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya, siapa yang ya menjadikan mereka ya pemimpin, maka ya sungguh ia termasuk dari mereka. Nah, dan Nabi SAW, ini surah Al-Ma'idah ayat 51. Dan Nabi SAW bersabda bahwa inna ala bani fulan laisu biauliya. Ya, laisu biauliyai. Ya, sungguhnya keluarga ya Bani fulan bukanlah waliku. Ya, maksudnya bukan ya bukan kecintaanku, bukan ini. Kenapa? Karena mereka adalah kafir. Ya, mereka kafir. Nah, maka ini ya harus kita ya perhatikan. Harus kita perhatikan. Ya, kemudian yang berikutnya gimana Yusril? Belum ini ya? Iya, Ustaz. Masih bisa lanjut. Bisa ya? Iya. Iya. Baik. Jazakallah khair. Nah, kata beliau ya, pertanyaan yang keempat. Man huwal wali? Ya, siapakah wali itu? Nah, ini juga harus dipahami. Siapa itu wali? Ya, siapakah wali itu? Apakah wali itu adalah orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, ya, orang yang bisa makan ya pecahan botol, ya. Apakah itu adalah wali? Ya. Karena ini banyak, ya, atau kadang disalahpahami oleh sebagian orang, ya. Dia adalah orang yang tidak sholat, tidak puasa, ya, tapi dianggap sebagai wali. Dianggap sebagai wali. Bahkan kadang ada orang yang tidak waras, dianggap sebagai wali. Ya, maka siapakah wali itu sebenarnya? Jawabannya, kata beliau, al-waliyu huwal mu'minut taqi. Ya, wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini ukuran kewalian. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semakin tinggi ketakwaan dan keimanan seseorang, maka ya semakin tinggi pula kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada ya kesedihan. Mereka tidak takut dan mereka tidak ya bersedih. Ya. Siapa itu? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ukuran kewalian. Ya, inilah ukuran kewalian, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab, ya, bukan karena keturunan, bukan juga karena adanya ya keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang muncul pada orang tersebut. Ya, tapi ukurannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian as-salaf ya seperti Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwasanya ya seandainya bukan orang-orang yang beriman dan orang bertakwa adalah wali Allah ya maka ya saya tidak tahu siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya keimanan ya dan ketakwaan itulah ukuran kewalian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu jangan disalahpahami. Ya. Jangan disalahpahami terkait dengan kewalian dan jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Karena itu pernah datang atau pernah sampai ya, berita kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya Imam Al-Auza'i berkata bahwa apabila kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, ya maka jangan ya percaya sampai engkau mencocokkan permasalahannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka kata Imam Syafi'i kurang ucapan Al-Laits. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya apabila engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan engkau percaya dia sampai engkau mencocokkan perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, tapi tidak sholat, ya maka itu bukanlah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Ya. Kata Nabi SAW, waliku hanyalah Allah dan orang-orang yang saleh. Ya. Dan orang-orang yang saleh. Ya, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya dari pembahasan ini ya. Kata beliau, bimada yahkumul muslimun. Ya, bimada yahkumul muslimun. Dengan apa kaum muslimin memutuskan perkara? Ya, kalau seorang itu ingin memutuskan perkara ya, ketika terjadi perselisihan, ya, apa yang dijadikan sebagai landasan hukum? Ya, kata beliau, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadithi as-sahih.
Ya, kaum muslimin itu memutuskan perkara dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Itulah ya yang dijadikan sebagai hukum. Ya, sebagai hukum. Seorang berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya Al-Imam ya Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala ya beliau berkata ya wa qaddimin nassa wal ara'a fattahimi. Dahulukan ya Al-Qur'an dan sunnah wal ara'a fattahimi. Adapun pendapat-pendapat manusia maka curigailah. Ya, curigailah. Artinya apa? Bahwasanya pendapat manusia itu kalau dia sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah maka kita terima. Tapi kalau tidak ya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka ya hendaknya kita tidak menerimanya. Ya, tidak menerimanya. Nah, waqaddimin nassa wal ara fattahimi. Ya. Karena ya pendapat manusia bisa jadi sejalan dengan ya syariat dan bisa juga bertentangan dengan syariat. Dan agama ini ya tidak mendahulukan akal. Ya, tapi akal hanya digunakan untuk memahami agama. Ya, dan tidak boleh mendahulukan akal di atas agama. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi ahaqqu bil mashi min a'lah." Seandainya agama itu dibangun di atas pendapat, ya, dibangun di atas akal, maka sungguh bagian bawah dari khuf itu yang lebih berhak untuk diusap. Ya, dan beliau mengatakan, sungguh saya melihat Nabi SAW mengusap bagian atas dari khufnya. Ya, padahal bagian bawahnya yang kotor. Tapi yang diusap oleh Nabi SAW adalah bagian atasnya. Maka berhukum, ya, itu seorang hanya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun sunnah yang sahihah. Sunnah yang sahihah. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan hendaklah engkau putuskan perkara mereka dengan Al-Qur'an. Ya. Apa yang diturunkan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Dalam surah Al-Maidah ayat 49. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang nampak, maka ya putuskanlah perkara di antara hamba-hambamu. Di sini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah selesai pembahasan ini. Insyaallah masih ada tinggal berapa ini 3 pembahasan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ya insyaallah ya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Baik, ini ada pertanyaannya. Ustaz. Pertanyaan yang pekan lalu dulu, Ustaz. Ada Oh iya. Apa ini? sempat aja pekan lalu. Mungkin bisa dikirim saja sambil saya jawab ini yang sekarang. Oh iya, Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Bismillah. Ahsanallahu ilaik. Terkait loyalitas pada kaum kafir, apakah kagum dan mempelajari bahasa mereka juga tidak diperbolehkan? Kalau masalah kagum, iya, tidak boleh. Ya, tidak boleh mengagumi mereka. Adapun mempelajari bahasa mereka, kalau memang itu dibutuhkan, maka ya boleh. Kalau memang dibutuhkan. Ya, kalau memang dibutuhkan, ya, maka itu tidak ada masalah. Misalnya bahasa Inggris, ya, itu boleh kalau memang dibutuhkan.
Tapi hendaknya seorang itu ya terlebih dahulu mempelajari bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab ya itu adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an. Nah, ya, adapun kalau ya mengagumi mereka ya, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan kantor terkadang ada ibu-ibu kalau sudah berkumpul lebih dari 2 orang, setiap harinya pasti ada saja untuk menggibah teman yang tidak ada. Apakah kami juga termasuk berdosa kalau cuma mendengarkannya? Nah, ya, ghibah itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya, termasuk dosa yang sangat besar. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan kalian saling menggibah antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ya, apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtum, pasti dia tidak suka. Dan Nabi SAW bersabda, ya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu beliau mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu terhadap saudaramu yang dia tidak suka. Lalu para sahabat bertanya, gimana kalau misalnya yang kami sebutkan itu ada pada saudara kami? Ya. Kata Nabi SAW, kalau kamu ya melakukan hal itu maka itulah ghibah. Ya, tapi kalau ya apa yang kamu sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta, maka engkau telah berdusta. Ya, engkau telah berdusta. Maka ghibah ini adalah hal yang ya, termasuk dosa yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar? Ya, kita cegah. Kalau memang kita mampu mencegahnya, kita cegah. Ya, kita cegah. Tapi kalau tidak mampu ya mencegahnya, maka itu tadi cara mengubah kemungkaran yang ketiga, yaitu mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Nah, tidak ikut ya bersamanya, tapi kita berusaha mengingkarinya. Kalau memang kita ya bekerja di tempat itu dan ada tempat yang lain kita bisa pindah, mungkin bisa kita pindah di tempat yang lain, maksudnya di ruangan yang lain. Ya, di ruangan yang lain ya, dan itu salah satu bentuk ya pengingkaran kita terhadap hal tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kita ya tidak bisa pindah tempat, ya harus duduk di tempat itu, maka paling tidak di dalam hati kita mengingkarinya. Nah, kan ini dikatakan ya teman kantor mungkin bisa jadi ya teman sebelahnya atau ya bagaimana. Tapi kalau tidak ya bisa dia tinggalkan. Ya, cari ya tempat yang lain yang nyaman untuknya duduk. Nah, kemudian bagaimana menyikapi seorang yang bernyanyi ya sambil bergoyang. Nah, ini juga ya hal yang sangat diharamkan di dalam Islam. Ya. Banyak dalil ya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan ya hukum atau tentang haramnya musik. Ya, di dalam surah Luqman disebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ya. Dan yang dimaksud lahwal hadis di situ para ulama tafsir adalah mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah ya, yang dimaksud adalah ya Ya, musik. Yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti di tengah umatku satu kaum yang menghalalkan al-hir, ya, zina, wal harir, ya, sutra bagi laki-laki, wal khamar dan khamar, wal ma'azif dan musik.
Nah, itu menunjukkan bahwasanya musik adalah perkara yang tidak dibolehkan. Dan Nabi ya gandengkan dengan zina, Nabi gandengkan dengan khamar, ya, menunjukkan tentang haramnya ya musik, apalagi ya apa namanya nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan apa seperti yang disebutkan di sini bergoyang. Ini semua adalah hal yang tidak dibolehkan. Itu adalah hal yang tidak dibolehkan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Bolehkah jihad itu dilakukan secara bersamaan apabila sesuai dengan waktunya? Ya, kalau sesuai dengan waktunya bisa, ya. Misalnya jihad, ya, ada apa namanya? eh, seruan untuk berjihad dari penguasa, ya. Kemudian di perjalanannya juga dia menuntut ilmu, dia belajar. Mungkin ada orang-orang yang berilmu di situ, dia tanya, ya, tentang hukum-hukum, maka tidak ada masalah, ya, selama dia memiliki waktu, ya, selama dia memiliki waktu. Nah, wallahu taala alam. Tapi sekali lagi, kalau di masa sekarang, ya, jihad yang paling utama adalah menuntut ilmu, ya, jihad adalah menuntut ilmu. Ya, kemudian kalau antum misalnya ya berjihad menuntut ilmu, kemudian setelah itu mendakwakannya ya kepada orang-orang fasik, ya, kepada orang-orang pelaku bidah, itu kan berjihad melawan apa? Ya, orang-orang yang melakukan maksiat, ya, pelaku kefasikan. Dan itu jihad, ya, itu jihad. Jihad dengan argumen, jihad dengan hujjah, jihad dengan dalil. Ya, tapi tentunya hal tersebut bisa dilakukan kalau ya apa namanya memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Nah, wallahu taala a'lam. Ini banyak pertanyaannya. Mungkin ya pertanyaan terakhir. Jam 9 lewat. Ini mungkin pertanyaan yang apa namanya? Pekan lalu. Apakah termasuk kurang tawakalnya kepada Allah jika meminta ya kepada manusia untuk didoakan? Misal berdoa agar diberi kesembuhan dari orang yang sakit, dari sakit yang diderita. Tidak. Ya. Jadi tawakal itu artinya menyerahkan urusan kepada Allah disertai dengan sebab, ya, menempuh sebab, ya, seperti berobat, ya, seperti berobat. Itu kesempurnaan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tawakal. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan kepada makhluk itu beberapa macam. Ya. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah ketika makhluk atau orang itu hadir dan dia mampu. Ya, maka boleh kita minta tolong kepadanya. Ya, minta tolong diambilkan piring, minta tolong diambilkan ya apa namanya diangkatkan batu, ya, minta tolong, ya, termasuk ini minta tolong agar didoakan. Boleh. Ya, selama orang itu hadir dan dia mampu. Ya, dan dia mampu. Nah, yang kedua, meminta tolong kepada orang yang tidak hadir dan tidak dihukumi hadir. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, misalnya dia cuma di sini komat kamit mulutnya, ya. Kemudian orang yang dimintai tolong ada di pulau sana. Ya, nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia tidak lakukan itu kecuali dia meyakini ada hal yang gaib. Ada hal yang gaib. Ya. Atau minta tolong kepada jin, ya, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Adapun kalau misalnya ya, kalau misalnya apa namanya? Terkait dengan meminta didoakan, selama orang itu yang dimintai doa hadir maka boleh, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah minta
ya agar pernah minta kepada Abbas paman Nabi SAW agar berdoa supaya diturunkan hujan, supaya Allah menurunkan hujan. Ya, maka ini adalah hal yang menunjukkan tentang kebolehannya, ya, tentang kebolehannya, dan itu tidak mengurangi ketawakalan. Ya, wallahu taala alam. Minta tolong Yusril, yang pertanyaan yang lain ini bisa disimpan dulu, ya. Mungkin pekan depan insyaallah taala kita jawab. Iya. Ustaz. Iya. Baik. Jazakumullah khair. Iya. Baik. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, ya tentunya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang keliru, ya tentunya itu adalah kekeliruan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.